Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini, sehat? Semoga selalu sehat ya. Hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 3, pembelajaran 4. Namun, sebelum pembelajaran dimulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing dimulai. Berdoa dicukupkan? Ya, jangan lupa untuk mengirimkan presensi atau kehadiran kalian di grup ya. Coba kemarin belajar apa saja nih? Kira-kira masih ingat? Ya, kemarin kita belajar tentang kegiatan ekonomi ya. Kegiatan ekonomi ada 3 dan memiliki keterkaitan. Yang pertama itu kegiatan ekonomi produksi. Yang kedua kegiatan ekonomi distribusi. Dan yang ketiga kegiatan ekonomi konsumsi ya. Hari ini kita akan belajar tentang menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain ya. Jadi kita akan tahu nih kira-kira sikapnya itu seperti apa sih? Seperti itu ya. Menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Kamu telah memahami kegiatan ekonomi yang berkembang di Indonesia. Setiap orang akan melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ada yang menjadi petani, penjahit, pedagang, nelayan, pegawai swasta, pegawai negeri, tenaga medis, pengusaha, dan lainnya. Kegiatan ekonomi yang dilakukan setiap orang melibatkan orang lain. Keterlibatan orang lain dapat dilihat dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Pada kegiatan produksi, orang yang terlibat adalah tenaga kerja. Pemakaian tenaga kerja dimaksudkan untuk memperlancar kegiatan produksi. Tenaga kerja akan memperoleh balas jasa dari produsen berupa upah atau gaji dari produsen. Selanjutnya, barang hasil produksi akan disalurkan kepada konsumen atau masyarakat oleh distributor. Dari kegiatan penyaluran barang tersebut, distributor akan memperoleh keuntungan. Contoh distributor adalah agen, pedagang besar, dan pedagang eceran. Konsumen adalah pihak yang mengonsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Barang dan jasa diperoleh dari produsen secara langsung atau melalui perantara atau distributor. Ketiga pelaku kegiatan ekonomi tersebut, produsen, distributor, dan konsumen akan saling berhubungan membentuk arus diagram ekonomi. Setiap pelaku kegiatan ekonomi memiliki peran yang saling menguntungkan. Menurut kodratnya, manusia berperan sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi. Sebagai makhluk sosial, manusia akan berhubungan atau berinteraksi dengan manusia lain. Sebagai makhluk ekonomi, manusia akan melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai makhluk sosial maupun makhluk ekonomi, manusia hendaknya memiliki etika moral. Dengan etika moral, manusia dapat menghargai. Ya, setelah menyaksikan video pembelajaran, Ibu ingin bertanya nih kira-kira, apakah terjalin sikap saling menghargai satu sama lain? Gitu ya. Yang selanjutnya, apakah di antara mereka saling bersaing dengan ketat hingga terjadi permusuhan? Nah, ini tugas kalian sebelumnya itu adalah mengamati kegiatan usaha ekonomi di lingkungan sekitar tempat tinggal. Coba kalian amati nih, kira-kira apakah terjalin sikap saling menghargainya? Lalu apakah di antara mereka saling bersaing hingga terjadi permusuhan? Coba kalian amati. Tukang dagangnya di dekat rumah kalian diamati gitu. Nanti tuliskan hasil pengamatannya di dalam buku ya. Sekarang coba kalian buka buku temanya halaman 120 sampai 121. Coba dibaca teks tentang menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Dibaca baik-baik ya. Ya, bisa diketahui ya cara untuk menghargai kegiatan usaha ekonomi dari teks yang telah dibaca. Caranya ada 4. Yang pertama, menumbuhkan persaingan usaha yang sehat dalam kegiatan perekonomian. 2. Menghormati usaha ekonomi orang lain dengan tidak iri atas keberhasilannya.
3. Menjunjung tinggi setiap jenis pekerjaan yang dilakukan orang lain. Dan 4. Meneladani keberhasilan orang lain dengan meniru sikap positif orang tersebut. Ya, setelah membaca teks tentang menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain, coba kalian buat diagram ya. Itu contoh diagramnya tuh. Tuliskan informasi-informasi penting ya dari teks yang telah dibaca. Kira-kira informasi pentingnya apa saja nih kira-kira? Pakaian yang kamu kenakan. Bagaimana proses produksi pakaian? Untuk menghasilkan pakaian dibutuhkan waktu yang lama. Pada mulanya, produsen pakaian membutuhkan bahan baku kain dan benang. Kain dapat diperoleh dari perusahaan pemintalan benang. Bahan baku benang berupa kapas yang dihasilkan dari perkebunan tanaman kapas. Untuk menjadi benang, kapas dipintal terlebih dahulu. Benang ditenun di pabrik tenun hingga menjadi kain. Selanjutnya, kain dapat dibuat pakaian oleh penjahit. Itulah proses panjang produksi pakaian. Kamu sudah mengetahui bahwa banyak pihak terlibat dalam proses produksi pakaian. Ada petani tanaman kapas, pekerja pemintalan, penenun kain, penjahit, dan pengusaha garmen. Setiap pelaku dalam proses produksi pakaian itu mempunyai peran penting. Begitu pula dalam proses produksi benda lain. Oleh karena itu, hendaknya kita perlu menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Bagaimana kita menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain? Cara menghargai kegiatan usaha ekonomi dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, menumbuhkan persaingan usaha yang sehat dalam kegiatan perekonomian. Yang kedua, menghormati usaha ekonomi orang lain dengan tidak iri atas keberhasilannya. Yang ketiga, menjunjung tinggi setiap jenis pekerjaan yang dilakukan orang lain. Yang keempat, meneladani keberhasilan orang lain dengan meniru sikap positif orang tersebut. Ya, setelah menyaksikan video pembelajaran tadi ya tentang kegiatan usaha pembuatan produksi pakaian ya. Tadi itu produksi pakaian melibatkan banyak pihak ya. Ada petani kapas, pemintal benang, pabrik tekstil, dan penjahit. Nah, setiap pihak memiliki peran penting, namun mereka juga mendapatkan keuntungan. Coba identifikasikan peran dan keuntungan yang diperoleh petani kapas, pemintal benang, pabrik tekstil, dan penjahit. Coba peran mereka itu apa sih gitu. Misalkan petani kapas, menanam kapas lalu mendistribusikan kapas tersebut ya. Misalkan keuntungan yang diperolehnya apa? Uang gitu kan, dari menjual kapas pasti mendapatkan uang gitu ya, seperti itu ya. Dan juga akan menghasilkan kapas yang dapat dijadikan benang. Nah, coba kalian kerjakan. Ya, setelah tadi belajar banyak hal, tadi kalian telah tahu ya bahwa keragaman usaha ekonomi menimbulkan keragaman sosial dalam masyarakat. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai makhluk sosial maupun makhluk ekonomi, manusia hendaknya memiliki etika moral. Ya, kita harus memiliki moral gitu. Jangan sampai kita bersaing dan menimbulkan permusuhan ketika kita menjalankan suatu usaha ekonomi. Nah, produksi pakaian melibatkan peran banyak pihak, yaitu petani kapas, pemintal benang, pabrik tekstil, dan penjahit. Dan setiap perannya memiliki keuntungan masing-masing ya. Ya, alhamdulillah pembelajaran hari ini telah selesai. Sebelum pembelajaran ditutup, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa sesuai dengan kepercayaannya masing-masing, dimulai. Berdoa dicukupkan, alhamdulillah. Terima kasih ya. Besok kita akan bertemu kembali dan membahas tentang penghematan air.